di hadapan Tuhan karena Tuhan itu baik, dahsyat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun saat-saat ini keadaan tidak baik, tetapi kata firman Tuhan berkata, baik atau tidak baik, waktunya kita harus siap. Artinya kita harus siap memuji Tuhan, datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan peduli dengan kehidupan kita. Amin. Tuhan juga akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah pertolongan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab puisi, yaitu kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai yang 9. Ini adalah tentang Daud ketika Daud mengalami yang namanya masalah antara anaknya Absalom pada waktu itu. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah kita dapat, Bapak Ibu, saya ayat ganjil, ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua. Ayat 9 nanti kita akan sama-sama. Judul perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Sama-sama di ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom, Absalom ini adalah anak dari Daud, di mana Absalom ini memang dulunya punya yang namanya dendam. Akhirnya timbullah rasa dendam itu yang berkepanjangan terhadap ayahnya, terhadap orang tuanya, yaitu dia merebut tahta ayahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini terjadi yang namanya peperangan antara anak dan ayah, peperangan keluarga, dan saya percaya kita di sini tidak ada, amin. Keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini terjadi sesuatu peristiwa di mana ayah dan anak merebut sebuah tahta, merebut sebuah jabatan. Banyak terjadi saat-saat ini juga, banyak orang merebut tahta, jabatan. Akhirnya terjadi bunuh-membunuh. Bisa kakak beradik membunuh. Bahkan pun dalam sebuah perhubungan pun banyak kita lihat di sebuah berita. Kalau kita lihat di TV-TV, terjadi suatu karena iri, karena dendam, akhirnya terjadilah yang namanya pembunuhan. Bahkan pun suami istri melakukan hal itu. Nah, oleh Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Daud menghadapi hal ini, hatinya sangat, dia berkata, kalau saya maju melawan anak saya, tidak mungkin. Kan anaknya. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memerangi anak saudara, pasti tidak tega kan? Pasti sayang kepada anaknya. Nah, itu yang dilakukan Daud pada saat itu. Dia tidak mau melawan.
jangan kita melawan, tetapi ikutlah apa yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak melawan terhadap anak-anaknya. Dia tetap tenang untuk menghadapi hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi akhir-akhir ini, ingat bahwa baik orang kaya, baik orang miskin, baik pun pemimpin-pemimpin besar, bagaimanapun jabatan tinggi atau jabatannya sedang, pasti dia mengalami yang namanya masalah, pasti mengalami yang namanya problem dalam hidup ini, apalagi mengenai virus ini. Virus ini tidak mengenal, oh kau kaya, oh kau gak kena virus, tidak. Nah, oleh karena itu, masalah tidak memandang status saudara. Apapun status saudara, pasti kita akan mengalami yang namanya masalah. Seorang raja, dia mengalami masalah, tetapi dia tetap melihat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu kita belajar. Kenapa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu menuntut kita kepada rencana yang baik, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan juga memuaskan kita ketika kita ada di dalam tanah yang kering, ketika kita ada dalam tanah gersang. Tuhan menuntut kita, Tuhan memuaskan kita untuk ada di dalam tanah-tanah yang kering. Mungkin berkat kita sedang menurun, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mau membaharui seberapa kekuatan yang kita miliki terhadap Tuhan. Ingat, pertolongan terjadi juga dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan di Amsal, itu hanya terjadi kepada orang-orang jujur. Itu hanya terjadi kepada orang-orang jujur. Kata firman Tuhan di Amsal. Di Amsal pasal 2 ayat 7. Kita akan membacanya secara bersama-sama supaya Bapak Ibu tahu bahwa pertolongan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 7. Kata firman Tuhan seperti ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ingat bahwa pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup kita harus menjadi hidup orang yang jujur di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Walaupun anaknya membuat seperti itu, tetapi Daud tetap memposisikan dirinya tidak mau dicela oleh apapun. Walaupun yang lainnya berkata kita harus melawan, tetapi Daud tidak melawan. Dia mempunyai prinsip di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan Daud ketika pada saat itu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sesuatu hal di dalam hidup ini? Masalah, penyakit, kesulitan, atau berkat kita yang kita alami. Seringkali di dalam hidup kita, kenapa pertolongan Tuhan tidak terjadi di dalam hidup kita? Ini juga bisa menjadi penyebabnya. Kita harus bisa mengoreksi diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan Yesaya berkata bahwa celah-celah orang yang pergi ke Mesir yang meminta pertolongan. Seberapa kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita meminta pertolongan kepada Tuhan atau kita meminta pertolongan kepada yang lain. Contohnya yaitu kepada orang bilang kepada orang-orang pintar. Waktu itu ada orang berkata, udahlah, bawa saja mamamu kepada orang pintar. Saya berkata tidak. Kenapa? Karena Tuhan
pergi ke dukun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa di dalam hidup ini terkadang kita tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan? Seringkali kita dalam hidup ini kita harus dikoreksi, kita harus selidiki. Apakah yang menjadi janji kita kepada Tuhan? Dulu mungkin saya dan saudara sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan, sudah pernah bernazar di hadapan Tuhan. Dulu saya sudah pernah seperti itu. Saya katakan, mungkin saya sudah pernah sampaikan, Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan saya dari lever, saya melayanimu. Ya, Tuhan mendengar itu. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jangan kita lupa komitmen kita. Jangan kita lupa janji kita di hadapan Tuhan. Jangan kita lupa nazar kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini ingat kembali apa yang menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Baru kemarin tersadar, ada yang dilayani kemarin. Oh iya, baru aku ingat. Waktu inang mudaku sakit, saya sudah pernah berkata, kalau kau sembuhkan inang mudaku, aku menjadi hambamu. Baru dia ingat. Oh iya ya. Ya iya. Kenapa kau lupa janjimu di hadapan Tuhan? Seringkali kita lupa janji-janji kita di hadapan Tuhan. Tapi ingat bahwa janji Tuhan kepada kita pun tidak pernah dia ingkari. Tetapi manusia sering mengingkari janjinya. Betul? Betul? Saya percaya jemaat di sini bukan jemaat-jemaat yang suka ingkar janji. Jemaat yang selalu menepati janjinya di hadapan Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pertolongan Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sudah pernah berdoa dan bersaksi kepada Bapak Ibu di tempat ini. Ketika tahun 2017 atau 2018-19, saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan memang tempatkan saya ada di Gia, selalu saya katakan itu, Gia Medan. Karena orang tua saya ada di Medan. Kontrakan mau habis masanya. 1 tahun kami kontrak sekitar 5 juta ya. 5 juta. Dan itu pun hanya 1 kamar. Di Medan kalau kontrak ini mahal-mahal. 5 juta. Dan apa yang saya katakan? Tuhan, saya minta tanda padamu. Kalau kau memang benar bahwa saya ada di Gia Medan, Tuhan kasih rumah dan itu tidak dibayar. Dan Tuhan jawab, yes, Tuhan jawab. Melalui siapa? Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Makanya kita juga harus bisa memiliki yang namanya iman. Iman yang besar. Seringkali kita dalam hidup ini imannya tanggung-tanggung, separuh-separuh, setengah-setengah. Ketika kita punya masalah baru ada iman. Tapi ketika tidak ada masalah, iman mulai melempem. Betul tidak? Betul. Tapi kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami di pastori tadi malam 9:30 malam. Sampai saya bilang, siapa yang datang jam 9:30 malam? Karena tidak pernah selama beberapa tahun 2022 ini gak pernah ada tamu jam 9:30. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bisa, walaupun orangnya sering memberkati kita di tempat ini, ya dia ketuk pintu jam 9:30 tadi malam itu terjadi. Ada antar beras, telur, apa lagi? Indomie, apa lagi? Roti. Minyak makan. Oh, belum minyak makan, Pak. Minyak makan lagi Pak. Lagi kosong ya. Lagi kosong. Kita sekarang pergi beras tadi saja di depan kita sudah mereka ambil semua. Tapi
kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Allah. Di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Tapi Daud tidak menggerutu. Begini anakku, begini, begitu. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Dia tetap bersungguh hati kepada Tuhan. Dia tetap berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Daud? Setelah itu, di ayat yang ke-6, dia membalikkan dirinya lalu tidur. Artinya, dia tenang menghadapi itu. Ketika badai terjadi, pada saat itu bersama murid-murid Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Badai terjadi, Yesus tidur. Yesus tidak menggerutu. Tetapi apa yang dikatakan? Tenanglah. Berarti kalau kita punya problem dalam hidup ini, kalau kita punya masalah dalam hidup ini, yaitu kita harus bisa tenang di dalam hidup ini. Di Mazmur 62 berkata, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita punya masalah seringkali dalam hidup ini, tapi orang di sini tidak ada. Di luar sana, dia punya masalah sedikit saja, tapi diperbesar-besar. Diceritakan di luar sana, diperbesar-besar, ditambah-tambah. Kalau Bapak Ibu memasak, terus Bapak Ibu terus menambahkan garam, makanan itu pasti tidak dimakan. Kenapa? Asin. Nah demikian juga kalau kita punya masalah, jangan ditambah-tambah. Masalah yang kecil, jangan diperbesar-besar. Tapi kita di luar sana, kita perbesar-besar masalah. Tetapi perbesarlah Tuhanmu dalam hidupmu. Jangan perbesar masalahmu. Cuma masalah kencuk saja kok perbesar-besar. Iya kan? Di luar sana, di sini tidak ada. Amin. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketiga, yang dilakukannya adalah dia bernyanyi di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Makanya dikatakan di Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau ada masalah, bernyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kalau kita punya masalah, apalagi perempuan ini kan, menangis bawaannya, betul tidak? Sampai mata ini bengkak-bengkak, iya kan? Apalagi kalau baru putus cinta ya, bisa mata ini bengkak, iya kan? Silenta ketawa-ketawa. Jangan-jangan dia sedang alami itu. Dia kata firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Hidup kita harus menjadi pujian bagi Tuhan. Dikatakan mulutku penuh dengan pujian. Bukan mulut kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Mulut ini pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Mulut ini digunakan untuk memuliakan Tuhan. Daud, dia tidak mempergunakan mulutnya untuk memerangi anaknya. Dia tidak menggunakan mulutnya untuk mempengaruhi orang lain supaya anaknya bisa diserang. Daud tidak melakukan hal itu. Dia tetap memuji Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang hanya bisa nyanyi ketika datang ke gereja. Di rumah lagu dunia terjadi. Di mana, ya kan? Jangan hanya di gereja kita bisa nyanyi, memuji Tuhan. Di rumah juga kita harus bisa memuji Tuhan. Kita harus bisa mempromosikan kekristenan, kepercayaan kita kepada orang lain. Artinya kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain.
belajar di dalam hidup ini untuk kita bisa mengalami yang namanya kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, orang yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup ini, berarti hidupnya tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ingat hal itu, pertolongan Tuhan. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, berarti hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Tuhan. Halo. Dikatakan aku tidak sekali-kali, berarti sejengkal pun Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Tuhan. Seberapa kita orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan Tuhan apapun itu dalam hidupku. Aku tidak pernah meninggalkan pelayananku apapun itu. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, dia berkata memang dan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang menerima janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, dia mengirim penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Hana. Dia bersuka cita. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Nah demikian juga kita yang ada di tempat ini. Kita terus bersuka cita kepada Tuhan. Jangan hanya karena diberkati baru kita bersuka cita. Tapi di saat tidak ada baru mulai menyalahkan keadaan. Tetapi suka maupun duka, kita tetap bersuka cita karena pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ingat, jangan minta pertolongan kepada yang lain, minta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kepada manusia belum tentu menjamin kehidupan kita. Kita mengalami bahagia dan sejahtera atau tidak. Saya percaya kita yang ada di sini, kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi harapan saudara pada saat-saat ini, datanglah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu bukan ada di bawah. Berkat Tuhan itu bukan sampah. Berkat Tuhan itu bukan yang sisa-sisa. Berkat Tuhan itu bukan yang bekas. Berkat Tuhan itu bukan yang diinjak-injak. Tetapi berkat itu ada di atas, yang berkualitas, yang tinggi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, engkau naik bukan turun. Amin. Engkau naik bukan turun. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini, yang pertama adalah milikilah kesungguhan hati kepada Tuhan. Dia berteriak, Daud berteriak kepada Tuhan. Yang kedua adalah nyanyikanlah pujian baru di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah tenang untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Jangan kita menggerutu. Kalau kita menghadapi masalah dengan cara emosi, itu tidak akan selesai. Tetapi tenanglah, percaya bahwa masalah yang kita hadapi Tuhan akan yang menyelesaikan. Jangan kita emosi. Kalau kita emosi, nanti tensi naik. Nanti kita ini pikiran ini di depan ini apa? Berkerut. Tetapi mari kita belajar untuk bisa tenang di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami pada malam hari ini, di mana kami belajar dari kisah kehidupan Daud, di mana dia mengalami yang namanya suatu dilema, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersungguh hati kepada Tuhan. Dia tetap tenang kepada Tuhan untuk menghadapi setiap masalah. Dan demikian juga kami yang ada di tempat ini Tuhan.
biarlah kami belajar seperti Daud. Biarlah kami Tuhan senantiasa terus menundukkan diri di hadapan-Mu. Sebab setiap hal yang kami alami, setiap yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Engkau akan mendatangkan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi hidup kami. Berkaryalah terus akan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini terus kami ingat, terus kami lakukan. Karena pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah pertolongan kami, yaitu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap bahwa harapan kami hanya ada di dalam Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat meminta pertolongan kepada dunia ini, kepada manusia ini. Biarlah kami Tuhan belajar untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya.